selamat pagi adik-adik dan mama papa. Pagi ini Kak Rahel akan membacakan renungan kita. Pada pagi hari ini adik-adik, sebelum kita memulai renungan kita, boleh membukanya dari Lukas 7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Sebelum kita memulai, mari kita bersaat teduh dulu. Semuanya duduk rapi dan sikap berdoa ya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh membangunkan kami di pagi hari ini. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sekarang kami ingin memulai aktivitas kami, tetapi sebelumnya Tuhan yang boleh pimpin kami dalam kami ingin membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Kak Rahel akan membacakan dari Lukas 7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tepatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Ada yang udah mengerti gak sih dari bacaan kita pada pagi hari ini? Kak Rahel akan membantu untuk menceritakan sedikit dari ayat tersebut. Kalau bacaan yang barusan tadi kita baca itu tentang Yohanes Pembaptis yang diutus Tuhan Yesus untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Supaya apa sih Kak? Supaya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia atau Tuhan Yesus datang menemui orang-orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus itu bisa lebih mudah untuk menerima Tuhan Yesus. Karena sebelumnya sudah diberitahu dan sudah dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis ini. Dan kita pun, anak-anaknya, bisa melakukan hal yang sama seperti Yohanes Pembaptis. Adik-adik, ada yang udah tahu gak sih gimana caranya biar kita tuh sama kayak Yohanes Pembaptis? Kan kita gak diutus Tuhan Kak. Kalau Yohanes Pembaptis kan diutus langsung sama Tuhan. Tidak, kita nggak boleh berpikir seperti itu. Kita juga bisa sama seperti Yohanes Pembaptis. Tuhan kan juga bilang di Alkitab kalau kita harus melakukan hal yang sama seperti Yohanes Pembaptis. Caranya dengan sikap kita dimanapun kita berada, di sekolah, di gereja, di lingkungan rumah, atau di lingkungan dimanapun pokoknya kita berada, kita tuh harus bersikap, tingkah laku, serta tutur kata kita yang baik, yang mencerminkan anak Tuhan. Sekian renungan pagi ini dari Kak Rahel. Semoga adik-adik bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menyelesaikan renungan kita, mari kita berdoa lagi sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami boleh mendengarkan sedikit dari renungan firman Tuhan yang telah Tuhan berikan. Tuhan berkati agar firman tersebut bisa kami lakukan di dalam kegiatan kami sehari-hari. Tuhan yang membantu kami sebagai Yohanes Pembaptis, biarlah dimanapun kami berada, Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan yang boleh memberkati kami dari tutur kata perilaku kami,
biarlah bisa dapat mencerminkan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan Yesus yang boleh memberkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Terima kasih adik-adik.